Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Menjumpai sahabat-sahabat seller dimanapun berada. Kali ini saya akan coba sedikit sharing tentang strategi bangun traffic jelang Ramadan. Tidak terasa sebentar lagi memasuki bulan Ramadan ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mudah-mudahan bisa menjalankan lagi ibadah puasa. Kaitannya dengan kita selaku seller online pada momen-momen Ramadan itu biasanya cukup ramai gitu. Apakah kita mau ambil bagian di momen tersebut atau hanya jadi penonton saja, itu terserah teman-teman juga ya. Karena tanpa strategi yang matang, tanpa rencana yang baik, biasanya kita hanya jadi penonton aja itu ya. Saat orang lain shoppingnya kebanjiran orderan, dan jadi pembeli saja gitu. Saya coba tampilkan beberapa slide ini tentang strategi yang dimaksud. Pertama, ini kita harus riset dulu produk laris di bulan puasa itu biasanya apa aja gitu, bisa dicari tahu dari trending market. Nah, lalu ke penerapan eksekusinya. Lalu kita ke testing. Nah, lalu nanti kita dapat pada harinya sudah harus dapat winning produk dengan segala settingan terbaiknya. Terkait beberapa pertanyaan tadi yang di komen ya, silahkan dijapri saja kalau yang mau privat tentang persopian, yang sudah nonton video saya dari YouTube dari sini juga dan perlu pemantapan. Untuk kelas umum memang saya tidak buka kelas umum, kecuali ada orang mau face to face ya, person to person, saya layani di meeting online gitu, jadi lebih personal dan lebih ke masalahnya gitu. Untuk teman-teman yang ada permasalahan seputar Shopee, mau scale up, mau riset, mau analisa iklan, itu saya tidak bisa membaca data dari screenshot saja ya, jadi harus dilihat secara mendetail, menyeluruh, mendalam sampai ke periklanannya gitu, dashboard iklannya seperti apa, datanya seperti apa, data seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, kita bandingkan untuk dianalisa dan di scale up lagi, ditingkatkan lagi. Kalaupun mau buka juga mungkin kelas Ramadan itu, tapi bisa saja gitu, nanti saya agendakan juga untuk topik yang seperti saat ini gitu ya, topik-topik produk trending yang biasanya laris di bulan puasa.
bulan Ramadan Tajalla. Kita langsung aja ke dari sini dulu ya. Kita berangkatnya dari sini dulu. Untuk riset itu biasanya saya menggunakan pertama Google Trends. Ini ya, ada Google Trends di alamat trends.google.co.id. Coba silahkan teman-teman yang kebetulan buka laptop sambil praktek. Ini saya juga di dashboard laptop ini sudah ada beberapa toko baru ya, toko baru untuk jelang lebaran. Jelang lebaran, jelang puasa. Lebarannya masih jauh. Oke, kita ke share screen dulu sambil ngelihat bagan yang kemarin. Mudah-mudahan masih ada bagannya ini. Dan kenapa pula sudah 1.700-an permintaan masuk grup belum saya layani ya. Karena saya mau nguji dulu ini yang sudah ada di dalam ini seberapa seriusnya belajarnya gitu. Kalau saya terlalu lunak ya, jadi kesannya mana orang kayak nggak serius banget ya. Yang nyampe ke YouTube saya aja kan baru berapa persennya gitu ya. Sementara materi saya banyaknya di YouTube ya. Coba pada ke YouTube dulu ya, subscribe dulu. Lagi gratis. Kalau ikos kan harus berbayar. Ini gratis loh. Subscribe itu gratis. Kalau dari 40 member grup ini baru berapa persen yang masuk ke YouTube kan? Banyak banget, 40.000 angkanya. Tapi yang masuk ke YouTube saya baru beberapa. 100, 200 soalnya nggak ada. Dan saya juga perlu masukan dari teman-teman ya, gimana sih kualitas YouTube saya, konten YouTube saya harus gimana gitu. Tolong dikoreksi juga, karena saya juga masih pengembangan gitu ya, belum mahir banget untuk bikin konten video. Dan walaupun materi saya memang ya disiapkan orang di belakang periklanan itu nggak mahir bikin video gitu. Jadi saya kalau bikin video itu ngerti kode apa adanya aja begini gitu, kayak gini kan direkam live. Nah, kayak yang lain, kalau yang lain kan bikin videonya cakep-cakep. Nah, kalau masalah materi silahkan dibandingkan aja ya, silahkan disimak dulu beberapa video. Saya sudah 100-an lebih tuh video di sana dengan durasi panjang-panjang. Dan kalau masalah pencapaian gitu ya, udah banyak yang berhasil menerapkan teknik yang saya share di YouTube, dan pencapaiannya sudah alhamdulillah gitu lumayan baik dari sebelumnya. Nah, adapun nanti kedepannya setelah misalnya teman-teman basicnya sudah ada ya, sudah paham dari cara dan gaya saya, silahkan kalau mau mendalami lagi privat boleh. Nah, jangan sampai kalaupun privat tuh materinya yang masih basic gitu, yang sebenarnya sudah saya share secara gratis di YouTube ya. Kalau nanti ke privat, nanti materinya yang lebih dalam tentang periklanan, minimal cara scale up dan menentukan winning keyword, winning campaign, dan winning product. Karena kompleks banget ya mas, periklanan itu tidak bisa kita menganggap enteng, menganggap remeh. Masalah persopian aja satu ini susah banget ya, susah banget. Banyak banget
liku-likunya. Oke nih, ini ya. Saya sudah coba oret-oret di sini. Riset produk berdasarkan trending ini. Trendingnya masuk ke musiman. Kalau musimnya musim spesial Ramadan, misalnya, ini biasanya produk-produk yang trending seperti ini. Apalagi ya, saya anakan lagi sini. Misalnya yang trending itu toples dia, yang ibu-ibu ini yang jualan toples rame banget. Saya juga pernah jualan toples merek Kalista Otaru. Ya keingetannya, Kalista Otaru itu bagus banget ya kata kuncinya. Apalagi ya, kok suruh dibeli license-nya. Kau tidak. Oh, sudah tidak bisa dianakan lagi. Ini hanya contoh aja ya. Contoh produk-produk trending ini jadi ibaratkan toko yang khusus untuk momen-momen tertentu ataupun mau digabung dengan toko yang sudah ada saat ini, itu terserah ya, bisa-bisa aja gitu. Mau jualan apapun dicampur-campur sama pakaian juga nggak masalah sebenarnya kalau gitu. Cuman secara estetika aja gitu kurang pantas aja gitu kalau misalnya jual hijab sama keripik gitu kan. Tapi ada orang Tasik ini ada yang di sela-sela jualan hijabnya dia jualan juga makaroni pedas, keripik gitu. Nggak masalah sih, nanti dikategorikan aja itu produk, daripada bikin banyak toko-toko ribet misalnya nggak keurus ya. Kalau mau digabung-gabung boleh-boleh. Tapi nanti flow-nya kita dari sini dulu, dari mana seperti biasa ya. Ini rencana udah kemarin. Nih, nama tokonya. Kalau ini tuh kalau toko baru. Kalau kita bikin toko baru itu dari mulai username ini. Username itu harus kata kunci ya, jangan nama kita. Emang kita mau dijual apa? Nggak bercanda. Username yang bagus itu mengandung kata kunci gitu ya. Kalau kita mau jualan baju ya minimal di username-nya ada bajunya gitu. Kalau kita mau jualan hijab minimal di username itu ada hijab apa gitu, yang kayak. Lalu si hasil dari riset untuk produk atau kata kunci yang ingin kita kembangkan di satu toko itu, setelah di username juga ada di nama toko, deskripsi toko, ini catatan toko, ini kalau di Tokopedia ya. Etalase toko juga Tokopedia ini. Jadi nanti dari username itu menyambung ke sini jadi satu kesatuan kata kunci. Karena kalau di Tokopedia, toko juga masuk langsung ke search gitu ya, dari pencarian kedetek nama toko juga. Jadi kalau nama kita misalnya Mulan, terus kita ngasih tokonya Mulan 77 misalnya, atau Mulan 89, itu nggak masalah sih secara kita, tapi secara kata kunci masalah banget gitu, karena orang yang nyari nama Mulan itu akan tentu lebih sedikit daripada orang yang misalnya kalau kita menjual hijab gitu. Terus sama juga ini kayak di deskripsi juga. Lanjut, kalau ini riset harga, riset kompetitor, juga riset produknya. Nah, kalau produk yang kita jual saat ini mau produk trending musiman ini kurang lebih seperti ini. Apalagi ya, sarung ya, udah sarung. Pokok apalagi ya, kopiah ya.
banyak lah. Untuk produk nanti silahkan menyesuaikan aja. Gimana teman-teman maunya apa? Kita buka langsung ke Google Trends ya. Mana sih? Browser saya kok hilang? Oh ini. Sebentar, ini saya pasang dari seluruh layar, jadi tampilannya seperti ini. Seluruh layar yang saya buka kelihatan sama teman-teman ya. Oh ininya gedein dulu biar saya nyumput. Nah kita buka ke Trends dulu. trends.google.co.id. Oke. Karena Google Trend ini cukup efektif banget untuk mencatat trending dari waktu ke waktu. Kita ketik mukena misalnya ini ya, mukena lagi-lagi mukena ini trending. Tuh. Dari istilah penelusuran mukena, topik mukena ada juga. Topik mukena Bali ada juga. Wow, ini keren. Oh, sudah terdetek di sini. Enter mukena. Jadi alurnya dari sini dulu, lalu dicocokkan ke marketplace yang bersangkutan gitu. Nah ini kan, kalau di sini meningkatnya trendingnya pesat, maka itu pertanda bahwa banyak orang yang mencari. Nah ini ya, yang trending itu mukena tie-dye, mukena Baneska, mukena Arapi aja. Ini sampai 25 ini masih masuk tuh. Dicari aja sesuai dengan relevansi produk kita gitu. Nah ini kan mukena bordir tasik. Nah ini tasik masuk ke 23 trending. Ini nggak bisa di copy kalau di sini. Ini harus di download ini ya, download ini. Kalau mau diambil datanya yang 25 ini, 25 query. Dan trendingnya mukena itu di Aceh. Nah, kalau di sini tidak tampil subwilayahnya Aceh, kotanya ini kalau misalnya nggak tampil, belum cukup data berarti. Nah, kok malah banyak di Tasik bro? Kenapa Tasikmalaya? Orang mencari mukena ternyata banyaknya di Tasikmalaya berdasarkan kota. Nah ini kota-kota ini ya. Data ini memang real ya, dari Google. Ketika ini di setting 12 bulan terakhir ya. Nah, masih. Kita bandingkan dengan sarung misalnya. Kita bandingkan nanti dia berwarna merah. Tuh kan trendingnya ini lebaran kemarin ini nih.
sarung itu ada di 86, mukena ada di 50 per tanggal ini 5 April ya. Ini parameternya ke sini. Kalau semakin tinggi ini berarti semakin meningkat. Puncaknya ada di sini nih. 10 Mei 2020. Nah, nanti di Mei ini juga, Mei 2021 mungkin akan setrending ini juga. Tuh, tapi dari sepanjang waktu ini dia cenderung stabil ya, tidak terlalu menurun drastis. Tapi ini baru dari kata kunci paku. Coba bandingkan lagi dengan peci ya, peci kopea. Peci. Nah, kalau peci dia malah di bawahnya trendingnya, tapi cenderung stabil juga. Nah, ini kita dari sini saja bisa menarik kesimpulan mau mainkan yang mana gitu. Kalau mau kena tengah, kalau sarung tinggi banget, kalau peci di bawahnya lagi. Ini bagan grafiknya ini itu kolom kiri ini. Nah, ini ya. Secara global ini kalau diiris pakai ini seperti ini tampilan. Di Aceh itu mukena 34%, sarung 54%. Berarti laku sarung. Bukan laku sih, sebenarnya banyak yang nyari gitu. Tapi biasanya kalau orang ngetik di Google itu kan untuk berbelanja. Sarung 66% di Yogyakarta. Nah, jadi untuk produk yang saya masukin di sini, dari input di sini ini, datanya itu daerah-daerah ini yang menjadi sumbangsih terbesar yang dicatat oleh Google untuk query tersebut. Untuk query mukena sarung itu ini data Google. Sarung dominan ya di hampir merata di seluruh wilayah. Tuh dia di sini Maluku Utara 79 malah. Gak ada yang nyari peci di sini. Nah, kalau sarung ini tinggi banget ya. Sarung tinggi banget. Di mana-mana sarung. Hanya kan kalau sarung itu walaupun sudah punya, beli lagi. Apalagi kalau modelnya baru. Harganya murah. Kembali itu kalau masalah harga ya. Relatif gitu. Cuman semurah apapun produk yang kita jual, kalau belum punya reputasi emangnya susahnya minta ampun. Makanya gimana caranya untuk dapat reputasi itu dulu, itulah yang jadi PR terbesarnya. Ingin dapat reputasi dengan cara yang baik, tidak FO yang curang-curang, bisa. Kita kasihnya penawaran yang lebih baik dari yang lain. Nah, ini dia sampai 25 tercatat sama Google untuk wilayah-wilayah penyumbang terbesar pencarian 3 produk di atas. Oh, kurma ya, saya bandingkan dengan kurma ini. Kurma ternyata kan biasa trending banget. Buah kurma ini juga. Kalau main kurma itu enak ya, dia ada sinonimnya. Jadi kita bisa mainkan dua-duanya, antara kurma sama korma.
kayak seperti sendal sama sandal. Wow, gile. Sampai 100% ini. Di Kalimantan Tengah dia. Tapi ya bisa mengalahkan sarung di sini ya. Kalimantan Tengah itu orang lebih senang beli kurma daripada beli waktu yang di data ini ya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan apakah di Shopee itu bisa ditarget wilayah seperti Facebook Ads gitu ya. Saya jawabnya bisa, tapi tidak langsung gitu. Bisanya kita mainin produknya itu. Karena kalau kita nulis judul-judul sesuai trending ini dan masuknya wilayah-wilayah ini, pasti pembelinya dari sini, di Shopee juga gitu. Dari area ini juga harus diperhitungkan dengan segala konsekuensinya termasuk ongkir dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngehajar produk yang terjual ke sini ramainya ke Kalimantan Tengah, ini sudah harus dihitungkan ya. Jangan terlalu murah ngambil marginnya, karena nanti kita kalau misalnya mau kasih nilai lebih bisa kasih subsidi ongkir. Biasanya kan orang jauh sini, orang Kalimantan itu kalau dikasih ongkir-ongkir rada-rada murah gitu, dia mau. Kalau biasanya dia bayar 70.000 gitu untuk ongkir, kita kasih diskon 30.000 misalnya. Jadi bayar ongkirnya cuman 40.000. Nah, kalau kita sudah nerapin produk di harga yang murah, itu susah untuk bersaing di value lebihnya. Nilai lebih yang kita berikan itu customer. Ini ya berangkatnya dari trending dulu, lalu kita intip kata kunci populernya. Ini dia ya untuk mukena. Nah, ini saya contoh ini satu dulu ya. Saya fokus yang di 90% ini, tidak terlalu ramai. Bagaimana kalau ngambil yang poin 1 gitu ya. Ini pesat banget ya kan. Ini juga bagus ini. Terserah ya, ini juga bagus. Tapi ini konsekuensinya kita terlempar ke area yang terlalu ramai. Nah, kalau kita punya produk bagus, modalnya cukup kuat untuk beriklan dan bertempur di sini, ya ambil saja silahkan. Coba ya saya telusuri ke Google ini. Nah, biar teman-teman paham juga kenapa saya nyaranin selalu judul kata kunci perbaiki gitu. Karena ini lihat ya, di Google itu tuh halaman pertama itu yang masuk dari Shopee itu ya. Ini jatah marketplace ya. Jatah marketplace saat ini dia ditempati oleh Shopee ini, page 1-nya. Kedua dari video YouTube, ini jatah YouTube ya. Nah, kenapa juga saya nyaranin untuk traffic gratisannya bikin YouTube gitu. Bagus YouTube. Ini masih didominasi Shopee juga nih kan. Baru Lazada juga. Lalu ke
iFly ini, baru Tokopedia tuh, baru ke iklan lagi. Untuk SEO malah ini kalah ini ya. Di page one tidak ada website atau blog dari kategori gratisannya gitu. Ini semua berbayar ke Google ini. Ini yang iklan ke Google ini kan. Ini iklan dari Tokopedia bisa jadi gitu. Atau dia memang reputasinya bagus. Nah ini juga reputasinya memang sudah ada 4 bintang dan 1 ulasan. Ini saran kata kunci. Mukena katun, mukena bordir, mukena lebaran. Ini juga saran, ini dicatat aja semua untuk nanti dikembangkan. Dari suggest Google. Kita tutup dulu ini. Tadi saya mau nulis mukena bordir Tasik ya. 90 ini masuknya rendah ya. Tapi ada pencarinya. Kita kalau mau jual di Tokopedia, pertama itu masuk ke search Tokopedia-nya ya. Kita bandingkan dengan suggest Tokopedia dulu. Kita tulis di sini atau di paste, nggak apa-apa ya. Nah, ada kan di sini juga ada. Rata-rata sama antara tren di Google Trend, di Suggest sama di marketplace yang bersangkutan gitu. Cuma bedanya itu tinggal kita mau ngeramunya yang seperti apa gitu. Nah, lalu bagaimana kalau korelasinya dengan judul kita yang tidak ada data seperti ini gitu. Yaitu yang bikin toko macet itu begitu, judulnya acak-acakan. Tidak ada yang saya maksud, tidak ada dasar datanya dari mana gitu. Ketika kita menuangkan sebuah konten, baik itu yang berbentuk judul ataupun deskripsi dan lain-lain, itu harus ada dasar hukumnya. Bukan dasar hukumnya ya, dasar alibi kita, alasan kita. Kenapa nulis judul seperti itu gitu. Datanya harus bisa dipertanggungjawabkan secara riset. Sayangnya ini huruf gede. Nah, ini jadi huruf kecil kan tuh. Sebentar, dia masih ngeload. Nah, dari Tasik juga berkembang jadi Tasik Malaya. Mukena bordir, Tasik hitam, Tasik jumbo. Ini dari Suggest juga ya. Nah, ini toko yang terindeks dari kata kuncinya itu ini. Ada 2 tuh kan. Mukena bordir Tasik Malaya. Ini dia catatnya di sini. Itulah kenapa nama toko itu harus mengandung jebakan Batman.